Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Gimana nih kabar adik-adik selama seminggu ini? Saya harap kita semua selalu dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini kita kembali lagi untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, kita persiapkan hati, kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menjaga dan menyertai kami setiap hari. Tuhan, saat ini kami kembali mau memuji dan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan yang pimpin ibadah kami dan Tuhan yang selalu menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Wah adik-adik, minggu lalu kita barusan ibadah secara onsite, tapi hari ini kita kembali ibadah secara online. Tapi adik-adik, baik onsite maupun online, adik-adik harus selalu semangat memuji Tuhan ya. Nah, kenapa kita harus selalu semangat? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Tuhan akan selalu bersama dengan kita dan akan selalu menyertai kita. Ya adik-adik, kita sama-sama menaikkan pujian sebab Dia hidup. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Sekali lagi. Anak Allah, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, tak gentar, karena ku tahu yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Betul adik-adik, Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang memberi pengharapan untuk kita dan akan selalu bersama dengan kita. Adik-adik, lo semua nanya, Tuhan Yesus datang ke dunia ini buat apa sih? Ya benar, Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita, menyelamatkan adik-adik, dan juga menyelamatkan Lause. Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib demi kita. Karena Tuhan Yesus sayang kepada kita. Tuhan Yesus sayang adik-adik, Tuhan Yesus juga sayang Lause. Ya adik-adik, kita sama-sama menaikkan pujian L-O-V-E, Love. Come on now, let's open up the book. Come on now, and take a good long look and see God is giving
given is all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now, let's open up the book. Come on now, and take a good long look and see God is given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending love. Wah, kasih Tuhan tidak terbatas untuk kita. Bahkan saat adik-adik akan bertumbuh dan beranjak dewasa nanti, kasih Tuhan tidak akan pernah habis. Begitu juga dengan kita. Kita harus selalu setia kepada Tuhan dan harus semakin mengenal kepada Tuhan. Ya adik-adik, kita sama-sama menaikkan pujian I Love You Jesus.
Sebentar lagi kita akan mendengar cerita dari Lause kami. Ya adik-adik, sebelum mendengar cerita, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah menyertai kami dan menjaga kami. Terima kasih juga Tuhan untuk kasih sayang Engkau buat kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengar cerita dari Lause kami, karena Tuhan yang memimpin Lause kami juga. Tuhan, kami serahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik duduk yang bagus ya. Sebentar lagi kita akan dengar cerita dari Lause Misela. Halo adik-adik, gak terasa ya kita sudah memasuki minggu terakhir di bulan April. Adik-adik, Lause masih ingat banget nih, waktu awal April banyak banget orang yang pergi ziarah ke kuburan, atau dalam bahasa Hokkien itu disebut cengbeng adik-adik. Adik-adik pernah ikutan cengbeng gak? Oh pernah ya, kalau kalian yang pernah pasti tahu. Kita biasanya berangkat pagi-pagi adik-adik. Supaya apa? Supaya nggak terjebak macet waktu di jalan. Karena perjalanannya juga pasti cukup jauh ya. Nah, terus kita pasti akan pakai pakaian warna putih. Atau kalau enggak ya warna gelap adik-adik. Seperti biru atau hitam. Adik-adik tahu nggak? Ternyata ziarah di kuburan itu sudah dilakukan dari zaman dulu adik-adik. Di dalam Alkitab juga ada cerita tentang perempuan-perempuan yang pergi ke kuburan adik-adik. Nah, seperti apa sih ceritanya? Sebelum Lause cerita, yuk Lause mau ajak kita untuk berdoa dulu. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memimpin hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti firman-Mu dan mendengarkannya dengan baik. Pimpin juga Lause yang akan menyampaikan firman ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Adik-adik, nah sambil dengar Lause cerita, yuk kita buka Alkitab kita, Matius 28 ayat 1-10. Adik-adik, coba kita perhatikan. Bagian Alkitab ini cerita tentang apa adik-adik? Benar sekali, tentang kebangkitan Tuhan. Nah, adik-adik masih ingat gak? Baru aja minggu lalu kita merayakan Paskah atau disebut juga Hari Kebangkitan Tuhan. Hari Kebangkitan Tuhan itu membawakan kita sukacita yang besar. Kebangkitan Yesus memberikan kita pengharapan dan membawakan kita kepada kemenangan. Adik-adik, buktinya apa sih kebangkitan Tuhan? Benar sekali, kuburannya yang kosong adik-adik. Nah, coba buat kalian yang pernah ikutan cengbeng, kira-kira ini tempat apa sih adik-adik? Benar sekali, ini adalah kuburan. Namanya Taman Eden. Kuburan Taman Eden ini tempat untuk menguburkan orang-orang yang sudah mati. Ini adalah kuburan milik gereja kita adik-adik. Nah, ini kan contoh kuburan masa sekarang. Kalau masa dulu, kuburannya berbeda adik-adik. Coba kita lihat, bentuknya seperti goa. Jadi, kuburannya itu ada seperti bukit batu yang digali agar di dalamnya itu bisa diletakkan tubuh orang yang sudah mati. Nanti di depannya itu akan ditutup oleh batu yang besar sekali. Nah, adik-adik, ketika perempuan-perempuan ini, yaitu Maria Magdalena dan Maria yang lainnya, pergi ke kuburan Yesus, ternyata kuburannya itu kosong adik-adik. Terus tiba-tiba ada sesuatu yang dahsyat yang terjadi. Apa itu? Ada gempa bumi yang tiba-tiba terjadi karena malaikat Yesus dari langit. Malaikat ini juga menggulingkan batu yang besar yang menutupi kuburan Yesus. Melihat hal ini, para prajurit ini yang menjaga di depan kuburan Yesus itu menjadi ketakutan adik-adik. Dan bukan hanya mereka, perempuan-perempuan itu juga ikut ketakutan. Lalu mereka bingung adik-adik, kok tubuh Yesus tidak ada di kuburan itu? Kemana tubuh Yesus? Malaikat itu pun kasih tahu kepada mereka, Yesus yang kalian cari itu tidak ada di sini, karena Yesus sudah bangkit. Nah, inilah yang kita rayakan sebagai Paskah adik-adik, atau Hari Kebangkitan Tuhan. Adik-adik, coba kita perhatikan.
kabar sukacita tentang kebangkitan Tuhan Yesus ini bukan hanya diberikan kepada perempuan-perempuan ini saja. Malaikat juga kasih tahu ke mereka untuk menyampaikan hal ini kepada murid-murid Tuhan Yesus, adik-adik. Malaikat ini mau perempuan ini pergi dan katakan kabar sukacita ini kepada murid-murid Tuhan Yesus. Dan juga kasih tahu kepada mereka bahwa Tuhan Yesus akan bertemu dengan mereka di Galilea. Nah, mendengar hal ini, perempuan-perempuan ini senang sekali, adik-adik. Mereka langsung berlari dengan cepat-cepat untuk memberitahukan hal ini kepada murid-murid Yesus. Tapi waktu dalam perjalanan itu, tiba-tiba mereka bertemu dengan Yesus, adik-adik. Yesus menyapa mereka. Dan coba perhatikan, kata pertama yang Tuhan Yesus katakan itu adalah, jangan takut. Adik-adik, kenapa sih perempuan-perempuan ini takut? Tentu saja mereka takut, karena mereka baru aja mengalami hal yang tidak biasa, adik-adik. Coba bayangkan, tubuh orang yang mati itu gak ada di kuburannya, tapi ada di hadapan mereka sekarang. Apa mereka gak takut? Tentu saja mereka takut. Makanya hal pertama yang Yesus katakan kepada mereka adalah jangan takut. Dan sama seperti malaikat tadi, Tuhan Yesus juga menyampaikan kepada mereka untuk pergi dan katakan kepada murid-murid Yesus tentang kebangkitan Yesus di antara orang-orang mati. Dan Yesus akan bertemu dengan mereka saat di Galilea. Nah, adik-adik, Yesus membuktikan perkataannya saat ia hidup dulu, bahwa ia akan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga, adik-adik. Buktinya apa? Tentu saja kuburannya yang kosong dan juga penampakannya kepada orang-orang banyak. Adik-adik percaya nggak akan kebangkitan Tuhan Yesus? Bagus sekali, tapi apakah percaya saja sudah cukup, adik-adik? Tentu saja tidak. Seperti pesan Yesus kepada para perempuan itu, Yesus ingin kita untuk menyampaikan hal ini kepada orang banyak. Jadi kabar sukacita ini gak boleh kita simpan sendiri, tapi harus bagi-bagi juga kepada orang lain. Nah, kita bisa mulai dari orang-orang terdekat kita, misalnya keluarga kita ataupun teman-teman kita. Nah, kita harus kasih tahu mereka bahwa Tuhan Yesus itu bukan hanya mati karena mengasihi kita, tapi Tuhan Yesus juga bangkit. Tuhan Yesus menang atas maut. Tuhan Yesus juga berkuasa atas hidup kita. Nah, karena kebangkitan Tuhan Yesus, maka kepercayaan kita selama ini tidak sia-sia. Coba bayangkan, kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, sia-sia dong iman kepercayaan kita selama ini. Adik-adik, kebangkitan Yesus membawakan kita kepada kemenangan. Dengan percaya kepadanya, kita akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, setelah mendengar cerita hari ini, Lause mau mengajak kita untuk coba pikirkan satu orang saja yang akan kita ceritakan tentang Tuhan Yesus. Nah, coba kita perhatikan kembali ayat Alkitab ini, Matius 28 ayat 10, yang akan mengingatkan kita tentang pesan Tuhan Yesus. Yuk kita baca bersama. Matius 28 ayat 10. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Oke adik-adik, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang telah kami dengar. Kami bersyukur memiliki Tuhan yang mengasihi kami, yang bukan hanya mati untuk kami, tapi juga bangkit dan membawakan kami keselamatan. Tuhan, ajarilah kami untuk tidak menyimpan kabar sukacita ini untuk diri kami sendiri, tapi juga membagikannya kepada orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. 我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日是给我们赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿们。
Adik-adik sampai di sini dulu ya. Dadah, see you next week.